Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas bab 2 dari buku Alan Weiss, Million Dollar Maverick. Judulnya menarik banget, menghilangkan rasa takut akan kegagalan. Betul. Buku ini kan memang sering kasih perspektif yang agak beda ya, kadang nabrak sama pemikiran umum soal sukses. Nah, bab ini langsung ke intinya. Salah satu mungkin hambatan terbesar buat banyak orang, termasuk Anda mungkin, yaitu takut gagal. Iya, rasa takut itu. Jadi misi kita sekarang ini ya buat ngebongkar kenapa sih gagal itu seringnya nggak seburuk yang kita bayangin. Terus gimana caranya bangun mental yang tahan banting, resilience itu, dan gimana juga cara evaluasi risiko yang lebih bijak. Sumber kita kali ini, bab 2 buku Wise, dibuka dengan kutipan yang, wah cukup nendang sih. Orang-orang terbaik yang pernah saya temui pernah bangkrut terkadang lebih dari sekali. Wow, lebih dari sekali ya. Iya, mereka memiliki perspektif dan apresiasi yang menyulut semangat mereka dan menginformasikan arah mereka. Anda harus menciptakan ketahanan jika ingin menciptakan kesuksesan. Gitu katanya. Kutipan itu kayak langsung ngasih standar tinggi ya. Seolah bilang kalau justru dari jatuh itu bisa jadi bahan bakar. Oke, kita mulai aja yuk bagian pertama bab ini, sisi baik dari bangkrut. Wise ini nggak malu cerita masa kecilnya yang serba terbatas loh. Oh iya, gimana ceritanya? Bayangin aja, sewa apartemen cuma $40, itu sering nunggak bayarnya. Terus, sol sepatunya bolong, nah, nambalnya pakai kardus bekas bungkus kemeja. Wah, sampai segitunya ya. Tapi yang menarik dari cerita itu, kalau menurut Wise, bukan cuma soal susahnya. Terus apanya dong? Justru dampaknya ke cara pandang dia waktu muda. Dia cerita dia nggak merasa iri atau nyalahin keadaan gitu. Kenapa? Soalnya ya semua orang di lingkungannya mirip-mirip kondisinya. Jadi fokusnya bukan ke aduh kok aku nggak punya ini itu, tapi lebih ke oke, kalau ada kesempatan gimana caranya nih biar nasib berubah. Jadi, rasa takut gagal itu jadi nggak relevan gitu ya, karena udah merasa di paling bawah, mau gagal dari apa lagi gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Udah nggak ada beban ekspektasi atau ketakutan kehilangan sesuatu yang emang nggak dia punya. Ini kayak kutipan Oscar Wilde yang terkenal itu. Kita semua diselokan, tapi sebagian dari kita ngelihat bintang. Perspektifnya jadi beda. Pantesan aja Wise dikenal punya tulisan dilarang mengeluh di kantornya. Jadi itu bukan sekedar tempelan ya, tapi cerminan mindset dari pengalaman hidupnya itu. Jangan meratapi, cari jalan keluar. Analisisnya memang ke arah sana. Pengalaman menyentuh dasar itu bisa jadi fondasi ketahanan yang unik ya. Waktu Anda merasa udah nggak ada lagi yang bisa diambil dari Anda, rasa takut kehilangan itu sendiri bisa hilang. Ini bisa jadi sumber kekuatan loh. Benar juga. Coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak sih ada di situasi yang rasanya wah nggak ada pilihan lain kecuali maju terus? Gimana tuh perspektif nothing to lose atau ya udahlah coba aja nggak rugi nih memengaruhi keberanian Anda? Menarik tuh kalau dibandingin sama apa yang Wise sebut bahaya orang yang lahir di base ketiga. Maksudnya orang yang dari lahir udah enak, punya banyak kemudahan gitu. Ah iya, kenapa bahaya katanya? Menurut dia, mereka ini seringnya nggak ngembangin kecerdasan jalanan atau street smarts. Ya karena nggak pernah benar-benar diuji sama keterbatasan. Sumber daya mungkin banyak, tapi otot mentalnya belum tentu sekuat yang udah pernah jatuh bangun. Masuk akal. Ada risiko nggak pernah ngelatih otot ketahanan ya, karena selalu ada jaring pengaman. Padahal pengalaman sulit kayak Wis tadi, ya meskipun nggak enak ya, justru bisa menempa mentalitas yang fokus ke solusi, bukan ke apa yang bisa hilang. Paradoks ya, justru nggak punya apa-apa malah bisa jadi modal mental kuat, bebas dari takut kehilangan. Oke, itu fondasi perspektifnya kuat banget. Sekarang kita geser ke ide berikutnya nih, yang kayaknya agak melegakan. Kegagalan jarang berakibat fatal. Seringan kita dengar kutipan, entah dari siapa, intinya, gagal itu jarang fatal. Yang penting berani lanjutin. Iya, sering dengar itu. Nah, Wise ini bahkan belak-belakan nyebutin daftar kegagalannya sendiri. Banyak loh. Nggak masuk kampus Ivy League, gagal sekolah hukum, kecelakaan mobil, punya utang, pernah dipecat. Wah, lengkap juga ya. Bahkan sampai hal personal kayak nggak bisa main piano, nggak bisa berenang, nggak bisa masak, sampai gagal pas ikutan kuis Jeopardy. Sampai Jeopardy juga ya. Daftarnya macam-macam ya, dari profesional sampai personal. Ini kayak mau bilang kalau gagal itu ya normal gitu, bagian dari perjalanan, bahkan buat orang sukses sekalipun. Betul. Terus Wise ngasih pandangan menarik nih soal orang yang ngaku nggak pernah gagal. Kata dia, ada 3 kemungkinan. Apa aja tuh? Pertama, ya orang itu nggak pernah nyoba sesuatu yang serius atau menantang. Main aman terus.
Kedua, dia sebenarnya gagal tapi nggak sadar atau nggak ngakuin. Atau ketiga, ya bohong aja. Jadi intinya kalau nggak pernah gagal mungkin kita belum cukup berani gitu ya, belum cukup mendorong batas diri. Bisa jadi, kegagalan jadi semacam bukti kalau kita lagi coba sesuatu yang baru, yang besar, di luar zona nyaman kita lah. Tapi, nah ini penting, kuncinya bukan cuma gagalnya, tapi apa yang kita lakuin setelah gagal itu. Proses belajarnya ini yang krusial. Kayak akademi militer gitu, mereka justru mempelajari kekalahan perang biar nggak keulang lagi kesalahan fatalnya. Oh, jadi dianalisis gitu ya kegagalannya? Iya, W sendiri menerapkan ini di bisnis. Kalau ada klien nolak proposalnya, dia nggak segananya. Oke, apa yang bisa saya lakuin beda lain kali biar bisa dapat proyek ini? Sikapnya proaktif buat nyari pelajaran. Tapi kadang susah nggak sih bedain antara belajar dari gagal sama kok gagal terus di situ-situ aja? Kayak ada garis tipis gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Wise ngebedainnya gini, gagal sekali-sekali itu wajar, bagian proses. Tapi kalau gagalnya berulang di masalah yang sama atau di rintangan yang sama, itu tandanya ada yang salah sama cara kita belajar. Jadi kitanya yang nggak belajar ya? Kemungkinan besar begitu. Analoginya Wise bagus nih, hidup itu kayak lari halang rintang, steeplechase, bukan lari maraton di jalan lurus aja. Kalau Anda jatuh terus di rintangan yang sama, mungkin masalahnya bukan di lintasannya, tapi di cara Anda ngadepin rintangan itu. Belum belajar dari jatuh yang sebelumnya. Oke. Terus ada lagi nih konsep dari Wise. Anda tidak bisa keluar lebih miskin. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, waktu Anda masuk ke situasi baru, misalnya meeting penting, wawancara kerja, atau nyoba ide baru lah, secara materi biasanya Anda nggak akan kehilangan apa yang udah Anda punya kan? Iya juga sih. Kalaupun hasilnya nggak sesuai harapan, minimal Anda dapat pengalaman baru atau informasi baru, jadi secara neto Anda itu lebih kaya pengalaman. Nah, pertanyaannya kalau gitu, apa sih yang sering bikin kita nggak mau nyoba? Apa ya? Mungkin takut malu, takut dihakimi. Bisa jadi, tapi Wise menyoroti satu hal, jebakan mentalitas korban atau viktimisasi. Waktu kita mulai nyalain faktor luar, pasar lah, bos lah, nasib sial lah, atas kegagalan kita, sebetulnya kita lagi nyerahin kendali. Oh, jadi kita nggak ambil tanggung jawab gitu ya? Betul, energi kita habis buat ngeluh, cari pembenaran, bukan buat analisis, belajar, terus coba lagi dengan cara beda. Sikap kayak gini nih kata Wise, yang bisa jadi fatal secara profesional. Karena kita secara mental udah nyerah duluan sebelum benar-benar usaha maksimal dan belajar dari prosesnya. Wah, dalam juga ya soal akuntabilitas personal ini. Ini nyambung nih ke bagian berikutnya. Ketahanan dan ego. Wise ngelihat ego bukan cuma sebagai hal negatif loh. Oh ya, biasanya kan ego konotasinya agak negatif. Iya, tapi menurut Wise, ego itu juga rasa pentingnya diri kita, harga diri kita. Aspek pikiran yang bantu kita ngetes realitas dan ngasih identitas. Nah, masalahnya, seringkali kita ngelindungin ego ini pakai cara-cara yang justru bikin kita nggak maju. Contohnya gimana tuh cara melindungi ego yang salah? Ya, misalnya, jadi nggak berani ngasih pendapat beda karena takut dianggap bodoh atau salah. Atau takut banget sama penolakan, dianggapnya serangan personal, padahal mungkin cuma nggak cocok aja strateginya. Akibatnya jadi main aman terus ya? Iya, jadi kurang inovatif, ngikutin arus aja. Atau lebih parah, narik diri jadi nggak kelihatan di kerumunan, biar egonya aman, nggak terluka. Jadi kayak membangun tembok sendiri ya? Wise cerita pengalaman pribadinya lagi. Waktu kerja di Prudential, ada presentasi gede, gagal total gara-gara masalah teknis di luar kendalinya. Bosnya marah banget, dia udah mikir, wah karir gue tamat nih. Terus gimana? Besoknya, ternyata semua orang udah jalan lagi, sibuk sama urusan masing-masing. Kegagalan yang kemarin rasanya kayak kiamat, hari ini udah jadi cerita kecil aja. Wah, itu pelajaran penting soal perspektif ya. Sadar kalau besok masih ada dan dunia nggak berhenti cuma gara-gara kita gagal sekali, itu fundamental banget. Jadi, ketika kita ngalamin hal yang kita anggap paling buruk dan ternyata kita masih baik-baik aja besoknya, ego kita justru bisa lebih kuat. Betul. Bukan ego arogan ya, tapi ego yang lebih tangguh, nggak gampang rapuh, nggak terlalu takut rusak lagi. Nah, ini nyambung ke definisi resilience atau ketahanan versi Wise. Gimana tuh definisinya? Resilience itu kemampuan bangkit lagi setelah jatuh atau gagal. Dan kata Wise, bahan bakar utamanya itu kecepatan.
Makin cepat Anda bisa proses kegagalan, ambil pelajaran, terus gerak maju lagi, makin tinggi resilience Anda. Jadi ego yang sehat sama ketahanan itu saling mendukung ya? Iya, kayak simbiosis mutualisme. Ego yang nggak rapuh bikin kita bisa bangkit lebih cepat. Kemampuan bangkit cepat ini nguatin ego kita secara sehat. Dan kita sendiri yang pegang kendali atas kekuatan dan kecepatannya. Jadi mindsetnya harusnya, oke, kadang menang, kadang kalah. Hasil ini soal usaha dan situasi, bukan soal nilai diri gue sebagai manusia. Gitu ya? Tepat sekali. Menang kalah itu bagian permainan, bukan ukuran harga diri. Wise ngasih beberapa tips praktis nih buat bangun ketahanan yang lebih cepat. Apa aja tuh tipsnya? Boleh juga nih. Pertama, belajar cuek sama feedback yang nggak diminta dan nggak ngebangun. Seringkali itu cuma cerminan agenda si pemberi feedback. Kedua, latih bilang nggak kalau emang nggak sesuai. Nggak usah pakai alasan panjang lebar. Oke, belajar bilang nggak itu penting. Terus? Ketiga, biasain nanya ke diri sendiri setelah tiap usaha, berhasil atau gagal. Apa satu hal yang bisa gue lakuin lebih baik lain kali? Fokus ke belajar terus-menerus. Keempat, fokus ke kaca depan, masa depan. Jangan kebanyakan lihat spion, masa lalu. Masa lalu itu data, bukan jangkar. Sip. Yang terakhir. Kelima, nah ini penting nih, perlakukan diri Anda dengan baik setelah kalah atau gagal. Jangan cuma pas menang aja kita baik ke diri sendiri. Hargai usahanya, hargai keberanian nyobanya, bukan cuma hasilnya. Wah, tipsnya konkret banget dan bisa dicoba nih. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari bab ini. Mengevaluasi sisi positif negatif atau upside downside. Wise ngelihat banyak orang, termasuk penasihat profesional kayak pengacara gitu, cenderungnya konservatif banget. Maksudnya gimana tuh konservatifnya? Fokusnya sering banget ke potensi ruginya, potensi masalahnya. Jadi rekomendasinya seringnya jangan lakukan ini atau jangan lakukan itu, biar aman, biar nggak ada risiko. Padahal yang namanya keputusan penting pasti ada resikonya kan? Kayak kata Robert Heinlein, nggak ada makan siang gratis alias tinsta F. Ada resiko kalau kita bertindak, tapi seringkali ada resiko juga kalau kita nggak bertindak. Resiko kehilangan peluang misalnya. Nah, biar lebih seimbang, Wise nawarin sistem keseimbangan risiko imbalan. Coba Anda bayangin kayak timbangan gitu. Oke, timbangan. Di satu sisi, ada potensi untung atau manfaat, upside, dinilai dari +1, untung dikit, sampai +5, wah untungnya gede banget, bisa mengubah hidup bisnis. Di sisi lain, ada potensi rugi atau masalah, downside, dinilai dari -1, ganggu dikit, sampai -5, fatal, bencana. Jadi kita dipaksa ngelihat dua sisinya ya. Nggak cuma takut ruginya aja. Terus gimana pakainya? Pertanyaan kuncinya jadi, apakah potensi untung yang lumayan gede, misalnya +4 atau +5, itu sepadan sama potensi rugi yang mungkin terjadi, misalnya cuma -2 atau -3? Ini bantu kita bikin keputusan lebih pakai data dan logika, bukan cuma perasaan takut. Jadi lebih terukur ya. Iya. Ini bisa diterapin di banyak situasi personal loh. Misalnya, nimbang resiko pas kita mau ngumumin target lari maraton. Potensi gagalnya mungkin -2 lah, malu dikit. Tapi potensi berhasilnya +3, puas banget, bisa jadi inspirasi. Kayaknya sepadan kan? Bisa juga buat mutusin mau ambil pinjaman bisnis, rekrut orang baru, atau bahkan mau coba baikan lagi sama seseorang gitu ya. Bisa banget. Intinya, kayak kata Wise, manajemen resiko yang tegas itu melindungi rencana Anda dan bikin Anda bisa lebih berani. Berani yang diperhitungkan, bukan nekat buta. Nah, pas evaluasi resiko itu sendiri, ada dua komponen penting yang perlu dipisah. Probabilitas, seberapa mungkin sih kejadian buruk itu terjadi, sama keseriusan. Kalau beneran terjadi, seberapa parah dampaknya. Oke, probabilitas dan keseriusan. Kesalahan umum kita, kata Wise, seringnya terlalu gedein probabilitas kejadian buruk, khawatir berlebihan sama skenario jelek yang mungkin kecil kemungkinannya, tapi kadang malah ngecilin keseriusan dampaknya kalau itu beneran terjadi. Contohnya kayak Wise tadi, yang khawatir ditanya aneh-aneh sama klien, padahal probabilitasnya rendah ya. Tapi di sisi lain, kesalahan kecil pas kesan pertama, dampaknya bisa serius kan, meskipun mungkin probabilitas kita bikin salah nggak tinggi-tinggi amat. Tepat. Keseimbangan itu kuncinya. Nah, setelah kita identifikasi risikonya, probabilitas dan keseriusannya, langkah berikutnya ya dikelola. Ada dua strategi utama. Gimana tuh ngelolanya? Pertama, kurangin probabilitas terjadinya. Caranya, ya cari penyebabnya, terus cegah. Contoh gampang, pasang tanda dilarang merokok biar kemungkinan kebakaran kecil.
Atau baca manual dulu sebelum rakit barang biar nggak salah pasang. Oke, itu pencegahan. Terus yang kedua, Kedua, kurangin keseriusan dampaknya kalau risiko itu tetap kejadian. Ini namanya mitigasi, siapin rencana cadangan. Contoh, pasang APAR, alat pemadam api ringan, buat minimalisir kerusakan kalau kebakaran tetap kejadian. Atau siapin file presentasi cadangan di flash disk lain kalau laptop tiba-tiba error. jadi fokusnya lebih baik ke pencegahan dan persiapan ya. Jangan cuma pasrah aja gitu. Idealnya gitu. Mencegah lebih baik dari mengobati kan? Siapin diri buat ngadepin skenario yang mungkin terjadi, yang masuk akal lah, bukan skenario kiamat yang mustahil. Nah, kalau kita udah mikirin pencegahan dan mitigasi, kita bisa dapat apa yang disebut risiko bersih, net risk. Risiko bersih, maksudnya? Ya, sisa risiko yang masih ada setelah kita udah usaha ngurangin probabilitas dan keseriusannya. Nah, keberanian ngambil risiko bersih inilah yang bedain langkah strategis sama judi nekat. Berani tapi udah dihitung, gitu. Oke, oke. Wah, banyak banget nih yang bisa diambil dari bab 2 ini ya. Kalau dirangkum sedikit, intinya gagal itu bukan akhir dunia. Malah bisa jadi guru kalau kita mau belajar. Betul. Terus, bangun ketahanan mental itu kunci, dan itu erat kaitannya sama cara kita ngelola ego dan seberapa cepat kita bangkit lagi. Dan terakhir, soal evaluasi risiko yang rasional tadi ya, lihat untung ruginya, kelola probabilitas dan dampaknya, biar kita bisa lebih berani tapi tetap cerdas. Mengulang lagi kutipan penutup Wise yang pas banget, saya tidak memaksa Anda kehilangan semua uang Anda dulu. Tetapi, saya menyarankan agar Anda harus menciptakan ketahanan jika Anda ingin menciptakan kesuksesan. Ketahanan itu syarat, bukan cuma bonus kalau udah sukses. Pesan yang kuat banget. Nah, mungkin ini waktu yang pas buat Anda yang lagi dengerin, buat refleksi sedikit. Setelah dengar obrolan kita ini, coba deh pikirin. Ada nggak sih area di hidup atau kerjaan Anda sekarang yang rasa takut gagalnya tuh paling ngeganggu, paling nahan langkah Anda? Pertanyaan bagus tuh. Terus, berdasarkan ide-ide tadi, kira-kira langkah paling kecil apa nih yang bisa Anda coba lakuin minggu ini? Mungkin buat mulai bangun ketahanan, atau sekedar coba evaluasi risiko di area itu pakai kacamata baru ini. Coba aja langkah kecil dulu. Dan sebagai pemikiran penutup dari saya nih, buat Anda bawa pulang. Wise kan banyak ngomongin belajar dari gagal setelah kejadian ya. Tapi gimana caranya kita bisa lebih jago antisipasi? Bisa nggak sih kita bedain mana gagal baik yang emang perlu buat belajar sama gagal buruk yang sebenarnya karena kita ceroboh atau kurang persiapan dan harusnya bisa dihindari? Wah, itu pertanyaan lanjutan yang menarik. Seberapa besar peran intuisi Anda, selain analisis rasional tadi, buat navigasi di area abu-abu antara resiko yang udah dihitung sama nekat yang keterlaluan? Pertanyaan reflektif yang bagus ya. Nggak selalu hitam putih memang jawabannya. Nah, itu dia. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada ide atau percikan yang berguna buat Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.